Di episode selanjutnya, Hae-seong lepas kendali pada pelaku yang dicurigai telah membunuh ayahnya. Sebelumnya, Hae-seong memasuki ruangan yang diduga tempat emas batangan berada. Namun ternyata tempat itu kosong, dan Hae-seong justru menemukan kerangka manusia. Ia lalu menangis terseduh-seduh setelah mengenali jam tangan dan sepatu pada kerangka yang merupakan milik ayahnya. Selanjutnya, meskipun dilanda kesedihan mendalam, tetapi Hae-seong harus mengetahui penyebab ayahnya meninggal untuk mengadili siapapun pelakunya. Ia memeriksa kerangka ayahnya dan menemukan sebuah peluru yang menunjukkan bahwa ayahnya dibunuh oleh seseorang saat menjalankan misi. Ia lalu membawa kerangka ayahnya untuk dikuburkan dengan layak serta bukti untuk diperiksa oleh teman-temannya. Rekan setimnya menduga ayah Hae-seong dibunuh oleh seseorang. Jadi saat pemakaman, An Seok-ho memberikan file berisi analisa bukti yang mengarahkan mereka pada Direktur Kim. Sedangkan An Seok-ho sendiri juga merasa bahwa Direktur Kim lah pelakunya. Dan terlihatlah kilas masa lalu saat ayahnya masih hidup, di mana seseorang terlihat mendatangi ayahnya sambil memegang sebuah pistol yang diduga merupakan senjata yang digunakan untuk membunuh ayahnya. Fakta itu memicu amarah Hae-seong. Ia menyiapkan pistol kemudian pergi ke kantor Direktur Kim. An Seok-ho berusaha menenangkannya dan menyuruhnya untuk berhati-hati mengambil tindakan. Namun Hae-seong sudah tidak bisa berpikir jernih dan merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui tentang kematian ayahnya. Sebelum pergi, ia juga menemui Suah. Ia memegang tangannya sambil berterima kasih atas semua bantuan Suah padanya. Hae-seong lalu mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, dan sesampainya di kantor ia menodongkan pistolnya kepada Direktur Kim dari arah belakang. Mencoba mengungkap kematian ayahnya, ia dengan amarah yang meluap menanyakan mengapa Direktur Kim membunuh ayahnya. Kemudian ia yang masih dilanda kesedihan dan emosi menarik pelatuk pistol dan bersiap untuk menembak Direktur Kim. Namun di saat yang bersamaan, ketiga rekannya tiba dan berusaha menghentikannya, karena tindakan itu bisa membuat Hae-seong kehilangan segalanya. Di sisi lain, Myung-jo bersama kepala sekolah yang selalu setia padanya telah memasuki ruangan yang sebelumnya dimasukin Hae-seong, tempat di mana emas batangan diduga disimpan. Myung-jo kemudian menjadi putus asa dan histeris karena tidak menemukan keberadaan emas tersebut. Dalam kemarahannya, ia menduga Hae-seong lah yang telah mengambil emas tersebut. Kehilangan emas tersebut membuat Myung-jo bertingkah semakin jahat. Ia menemui Hae-seong dan dengan geram menanyakan di mana Hae-seong menyimpan emas tersebut. Dan karena Hae-seong tidak memberinya jawaban yang memuaskan, ia mulai merencanakan untuk mencelakai Hae-seong agar Hae-seong mau berbicara jujur padanya. Kejadian membahayakan pun terjadi. Sebuah mobil terjatuh dan terguling di tebing salju. Sementara Hae-seong terlihat terbaring tak berdaya di jalanan. Namun untungnya ia berhasil selamat karena ia terlihat berjalan di tengah dinginnya salju sambil tertatih-tatih. Di akhir, Hae-seong nampak terluka parah dengan darah di tubuhnya. Belum diketahui penyebab pastinya apakah itu suruhan Myung-jo atau bukan. Namun terdengar sebuah letusan tembakan, entah Hae-seong yang tertembak atau justru orang lain. Tetapi di tempat lain, Oh Su-a terlihat menelpon Hae-seong dan dengan putus asa memanggil namanya berulang kali. Bagaimana keadaan Hae-seong selanjutnya? Apakah ia akan melakukan balas dendam sendiri atau menyerahkan pelaku pembunuh ayahnya pada hukum untuk diadili? Dan apakah emas batangan hanya dongeng semata? Maka, untuk menemukan jawabannya, kalian harus menyaksikan episode selanjutnya.